Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, jumpa kembali dalam program Renungan Katolik CWM Channel. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang kelima. Marilah kita mengawali permenungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami senantiasa mendengarkan Putra-Mu yang terkasih, dan semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabda-Mu, dan murnikan mata batin kami agar dapat memandang kemuliaan-Mu dengan sukacita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat kasih-Mu. Pada kesempatan hari ini boleh merenungkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan kita pada hari ini mendasarkan diri pada bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 31. Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah mereka, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertobat berarti mengenakan hidup baru. Orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa seharusnya berjuang dan berusaha untuk kembali kepada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu saudara-saudari, menyadari keberdosaan itu adalah rahmat. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, maka ia mampu untuk menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan. Dan yang pasti, di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang berdosa. Bacaan Injil hari ini syarat makna. Untuk itu marilah kita sejenak merenungkan tentang makna pertobatan. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari, kita mulai dari sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang datang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah orang-orang yang menampilkan diri sebagai orang yang bijak. Orang yang merasa diri benar. Sehingga orang yang berdosa dibawa ke tempat umum dan kemudian dihakimi. Dan sikap seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang menjadi bumerang bagi kita semua sebagai manusia. Karena manusia jatuh pada
kesombongan rohani. Dan kesombongan rohani amat sangat berbahaya bagi jiwa kita. Karena kesombongan rohani itu adalah pelan-pelan membusukkan jiwa kita. Maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat jatuh pada sikap kesombongan rohani itu. Sehingga orang yang sombong rohaninya hanya melihat orang lain sebagai orang berdosa. Engkau berdosa, engkau berdosa, engkau salah, engkau salah. Tetapi tidak mampu untuk berintrospeksi ke dalam dirinya sendiri. Orang yang sombong rohaninya, kata boleh dekat berbicara tentang Tuhan, tetapi hati jauh dari Tuhan. Maka yang ada adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, kesombongan rohani adalah orang yang selalu menghakimi. Orang yang menempatkan dirinya benar, bijak, tetapi Allah manusia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar dari seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Perempuan yang kedapatan bersinah adalah perempuan yang sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dia bukan hanya takut karena dirajam, tetapi di balik jiwanya ketika dekat dengan Tuhan, ia pun bersimpuh, merendahkan diri, tergeletak di tanah, dan memohon pengampunan. Bukan dia mau menghindari rajam, hal-hal duniawi, tetapi adalah dia menyadari di dekat Yesus, ia sadar bahwa dirinya orang berdosa. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kedekatan inilah membuat orang semakin rendah, merendahkan diri dan sadar akan hidupnya. Dia mulai pelan-pelan dia bertobat. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar dari Yesus. Yesus yang adalah Allah, dia adalah Allah yang Maha Rahim. Kerahimannya melampaui batas-batas keberdosaan kita. Sebesar apapun dosa kita di hadapan Tuhan, karena dia adalah Allah yang Maha Rahim, dia selalu mengampuni. Maka di akhir dari bacaan tadi dikatakan, kemanakah mereka pergi? Perempuan itu menjawab, mereka telah pergi Tuhan. Apakah mereka tidak melempari engkau dengan batu? Tidak. Apakah mereka tidak menghukum? Tidak. Dan Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi ada satu kata dari Yesus tentang Allah yang Maha Rahim adalah, pengampunan adalah pertobatan. Pengampunan adalah pertobatan. Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, makna pertobatan. Bertobat adalah menyadari keberadaan dosa kita, dan kemudian kita sadar bahwa Tuhan mengampuni dan kita jangan berbuat dosa lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini, di masa Prapaskah yang kelima ini, kita mulai pelan-pelan masuk dalam misteri penderitaan Yesus. Kita masuk dalam refleksi-refleksi yang dalam tentang misteri Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang lemah, kita masuk dalam misteri penderitaan Yesus. Yesus menderita dan berjalan menuju salib karena bilur-bilur dosa kita. Ia menderita, ia wafat karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita menapaki perjalanan salib ini. Perjalanan salib, dan di bawah kaki salib kita terlentang karena darah dan air menyucikan dan menghapuskan dosa kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita belajar sebagai orang-orang yang bijak, bukan dalam kesombongan rohani, tetapi dalam perendahan diri. Marilah kita mengakhiri permenungan kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk segala kebaikan, anugerah,
rahmat, kasih, dan belas kasihan yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dan jadikanlah kami baru untuk menapaki perjalanan hidup kami. Semoga rahmat-Mu menuntun kami kepada sukacita, kemuliaan abadi di surga. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya-karya kita, semua orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.